Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku akan membawakan satu cerita horor yang berjudul Kesialan Karena Sesajen. Nah guys, lagi-lagi cerita ini ditulis oleh Bang Lukas Priyatno yang aku dapatkan dari Facebook ya guys. Jadi buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, nanti linknya aku sertakan di deskripsi ya guys. Oke guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. 2 bulan lalu, aku memposting beberapa foto di sosial mediaku. Foto di mana saat aku duduk di batu bersama teman-teman sependakian, memandangi kawah gunung yang airnya berwarna hijau kebiruan, disertai kabut tipis-tipis di pucuk bibir gunung. Ada beberapa tanggapan dari para pengikut dan teman sosial mediaku. Mereka menanyakan itu di mana. Cantik sekali, indah, bahkan beberapa ada yang berkomentar, lain kali ingin ikut muncak bersamaku. Namun, hal yang menarik perhatianku adalah ada satu akun penulis. Kita sama-sama berprofesi penulis yang tiba-tiba mengirimiku inbox. Bertanya, "Kak, kapan muncak lagi? Aku pengen ikut." Namanya Yura. Aku secara diam-diam suka dengan beberapa tulisannya, cerpen, cerbung, bahkan terkadang statusnya yang menurutku, apaan sih nih cewek, lucu juga. Tak jarang aku mampir ke sosial medianya hanya untuk melihat dan juga tulisannya. Kami memang sempat mengobrol lewat komen, saling memuji karya, tapi hanya beberapa kali saja. Tidak sering. Cuma sebatas kenal profil, dan aku selalu diam. Tak terfikir olehku, gadis itu akan mengirimi pesan secara pribadi ingin ikut muncak bersamaku. Aku pun segera membalasnya. "Ada, kamu beneran mau ikut? Kalau kamu mau, kita bisa muncak ke gunung." Dia setuju. Sebelum berangkat, kita pindah chat WhatsApp. Aku mengomandonya untuk membawa apa saja dan tak terfikirkan kalau dia benar-benar akan datang menemuiku walau berbeda kota untuk muncak bersama. Singkatnya, kami janjian bertemu di salah satu base camp di kota yang dirahasiakan. Saat pertama melihatnya, dia memang tidak jauh berbeda dengan foto yang sempat kulihat di sosial medianya. Sebagai laki-laki, aku ingin lebih mengenalnya. Namun, rasa sadar diri mengurungkannya. Di sana, aku dikenalkan dia pada 5 temanku. Mereka berkenalan. Dan sesudah itu, aku bertanya padanya. "Udah lengkap?" tanyaku. "Udah kak," jawabnya. "Kita langsung naik nih?" tanyanya. "Enggak, kita istirahat dulu. Beberapa jam baru naik." "Udah makan belum?" "Belum. Mau beli makan dulu?" "Ayo." Kami berencana muncak 6 orang. Murni, Yura, aku, Seto, Agi, dan Bayu. Yura menyimpan barang-barangnya dan aku menunggu di luar. Murni datang menghampiri sambil tersenyum. Kemudian bertanya lirih, "Pacar?" "Bukan." "Alah, jangan bohong. Kenalan di Facebook," kataku. Sekitar jam 1 siang, kami memutuskan untuk naik. Aku berjalan paling belakang dan Yura berada tepat di depanku. Entah kenapa, saat itu aku merasa bahwa aku harus menjaganya, yang sama sekali tidak punya pengalaman naik gunung. Juga
Saat itu, aku langsung merasa punya tanggung jawab besar karena akulah yang membawanya ke sana. Kami mulai memasuki pintu rimba. Suara khas hewan yang ada di hutan tersebut terdengar saling bersahutan dan pohon-pohon tinggi menjulang menjadi santapan mata kami di jalur pendakian ini. 2 jam naik. Kami semua harus berhenti karena pohon besar tertidur di tengah jalur pendakian. Terpaksa kami harus menaiki badan pohon besar yang tertidur itu agar bisa lewat. Aku naik terlebih dahulu, mengulurkan tangan. Menarik tangannya perlahan saat kami harus melewati pohon besar yang tumbang di tengah jalur pendakian ini. Saat memastikan Yura sudah meloncat turun dengan aman, aku menyusul turun. Kupandangi pohon raksasa itu. Kayaknya semalam ada hujan sama angin lebat deh, sampai pohon tumbang kayak gini. Emang sebelumnya nggak ada ya kak? Tanyanya. Aku mengangguk. Ekor mataku langsung menangkap sesuatu di atas pundak kanannya. Tanganku bergerak cepat. Saat ia tidak sadar untuk menyingkirkan ulat kecil berwarna hijau di hoodie-nya. Tepatnya secara diam-diam. Iya, kemarin gak ada, jawabku. Karena kalau aku beritahu dia ada ulat di pundaknya, terbayang bagaimana reaksinya. Mungkin dia akan histeris, berjingkrak karena panik dan takut. Kami melanjutkan perjalanan. Beberapa kali beristirahat dan saling mengobrol. Sampai tepat pada jam 5 sore, kami sampai di puncak. Tempat yang cukup luas dan cocok untuk mendirikan tenda. Tak ada pendaki lain. Kami berenam di gunung tersebut. Semua orang duduk untuk minum dan kulirik Yura secara diam-diam. Dia tampak menikmati suasana di atas puncak. Angin berhembus kencang. Wajahnya yang merah jambu dan keringat di pelipis. Anak rambutnya basah. Tetapi dia tersenyum. Beberapa kali mengambil gambar. Kubiarkan dia sejenak. Kak El, mau kemana? Aku menoleh. Dia sudah berada di belakangku. Mungkin dia melihatku menjauh tadi. Dan tanpa aku sadari, ia bangun dan menyusul. Pasang tenda dulu Yur, biar nanti kita tinggal santai-santai. Sambil nyiapin makan malam, kataku. Oh iya, tapi aku gak bisa pasang tenda, gimana kak? Sini Ra, aku ajarin. Murni yang berdiri berteriak. Yura berpaling dan menghampiri Murni. Mereka mengobrol dan mulai memasang tenda berdua. Kami mulai fokus memasang tenda. Tetapi aku sesekali melihat ke arah Yura. Aku takut. Pendakian pertamanya tidak mendapatkan kesan yang bagus. Tetapi melihat dia mengobrol serius dan kadang tertawa seperti aku tidak perlu khawatir. Sesekali ku dengar Murni menyebut namaku. Lalu terdengar Yura menjawab. Kak El, kenalan di Facebook. Kok Mbak? Entah apa yang ditanyakan Murni. Kulirik dia hanya tersenyum aneh padaku. Di antara kami berenam, kami hanya membawa tenda-tenda dan setiap tenda akan ditempati oleh 2 orang. Sekitar jam 7 malam, kami mulai memasak air, menyiapkan makan malam. Yura mengeluarkan 3 susu rasa stroberi, vanila, dan coklat. Aku duduk di hadapannya. Kak El mau? Tawarnya. Enggak, buat kamu aja. Kalau Mas Bayu minta boleh enggak? Kata Bayu. Dia melihatku dan tampak dia bercanda. Boleh, mau yang mana? Yang coklat, kata Bayu. Singkat, kita mulai makan malam, mengelilingi perapian.
Saat aku memberikan piring padanya, tanganku tak sengaja bersentuhan dengan tangan Yura. Kulitnya dingin. Aku langsung bertanya, "Bawa jaket berapa?" "Cuma ini." "Kamu kedinginan. Mau pakai jaketku?" Kebetulan aku memakai 2 jaket sekaligus saat itu. "Nih, pakai punyaku aja." Bayu berdiri, langsung mencopot jaketnya, dan Yura menerimanya. "Mas nggak kedinginan?" "Nggak, pakai aja." Aku pun diam. Kita mulai mengobrol beberapa saat, sampai terlihat kilatan petir, dan hujan mulai turun dengan malu-malu. Kami semua langsung masuk ke dalam tenda. Murni bersama Yura, aku dengan Bayu, dan Anggi dengan Seto. Hujan turun begitu deras. Bahkan, jujur, aku mulai khawatir pada gadis itu. "Kenal di mana lu?" tanya Bayu. "Di Facebook. Dia juga penulis kayak gue," jawabku. "Udah punya pacar belum ya?" "Tanya aja sendiri lu, jangan tanya gue," kataku. Sekitar 2 jam. Setelah hujan, angin mulai kencang. Aku membuka resleting tenda, mengintip tenda Murni. Kemudian Murni tampak berteriak, "Bang El, aku mau ke sana ya. Di sini bocor, airnya masuk." "Sini," seruku. Keluarlah Murni dan Yura, berlari ke tendaku dan Bayu. Tepat saat mereka berlari, tenda mereka terbalik. Kini, satu tenda kami tiduri dengan 4 orang. Suhu mulai turun. Rasa sekali sangat dingin, hingga menusuk ke dalam tulang. Sampai kami semua tiba-tiba diam serentak saat terdengar suara gergaji mesin tidak jauh dari tempat kami mendirikan tenda. Sangat jelas, kulihat wajah Yura mulai pucat. Aku secara refleks menyuruhnya duduk di sisiku, berpindah tempat dengan Bayu. "Sini," kataku. Dia mulai pindah. Yura tidak lagi memakai jaket dari Bayu, karena jaketnya basah saat dia dan Murni berlari keluar tenda tadi. Suara gergaji mesin hilang, tapi terdengar suara langkah kaki mendekat. Lagi-lagi, kulirik gadis ini. Dia menatapku dalam. Aku tahu apa yang dirasakannya. Kami sudah biasa dengan hal-hal ini, tapi dia belum. Bahkan kami semua jadi diam dan saling adu pandang ketika suara langkah kaki itu semakin terdengar banyak dan mendekat. Nah, oke guys, jadi ceritanya bersambung dulu sampai di sini ya guys. Tapi di next video aku akan melanjutkan ceritanya untuk kalian. Nah, oke guys, buat kalian yang mau baca langsung karya-karyanya Bang Lukas Priyatno, nanti kalian tinggal klik linknya aja ya guys. Nanti linknya akan aku siapkan di deskripsi. Oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa untuk kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di cerita yang selanjutnya and bye-bye.